Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husnat tiba'i wa arinal batila batila warzuqna husnat ijtinabi. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pagi hari ini kajian kita lanjut tentang umat moderat dengan subtema berikan kepada diri haknya. Di antara rambu syariat dalam membentuk umat moderat ialah diwajibkannya memberikan hak kepada setiap pemilik hak. A'ti kulladzi haqqin haqqahu. Berikan olehmu kepada setiap pemilik hak haknya. Ada saran yang diberikan oleh sahabat Salman Al-Farisi kepada Abu Darda. Salman Al-Farisi ini berasal dari Persia, dari Parsi ya. Abu Darda itu sahabat penduduk asli Madinah, orang Ansor. Oleh Nabi dipersaudarakan karena itu merupakan pola beliau dalam mengatur, merukunkan, menyatukan antara orang pendatang dengan penduduk asli, yaitu dengan cara mempersaudarakan. Nah, sahabat Salman ini ketika berkunjung ke rumah Abu Darda saudaranya, dia melihat Ibu Darda itu tampil dengan pakaian yang sangat buruk. Ketika ditanya, "Masya'nuki ya Ummat Darda?" Ada apa dengan dirimu wahai Ibu Darda? Kok pakai pakaian yang sangat buruk? Ibu Darda langsung menjawab, "Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya." Ya, ini ada hubungannya dengan saudaramu itu Abu Darda. Dia tidak lagi punya selera terhadap dunia, hingga istrinya disuruh mengenakan pakaian yang buruk, nanti pakaianmu yang baik itu di surga. Ketika Abu Darda datang, dia menyiapkan makanan, lalu disuguhkan ke Salman sambil menyatakan, "Silakan ini dinikmati, saya hari ini puasa." Nah, Abu Darda ini dengan dua kejadian itu, satu, istrinya disuruh menggunakan pakaian yang buruk, lalu Abu Darda sendiri poso. Salman merasa saudara ini terlalu ke kanan, dia tidak berada di tengah, hingga dia langsung menyatakan, "Ma ana biakil hatta ta'kula," aku tidak akan makan sampai kamu makan. Abu Darda menemani makan. Malam hari 2 kali Abu Darda dicegah untuk bangun sholat karena terlalu awal sudah bangun mau sholat, dicegah.
Yang kedua dicegah. Baru ketika masuk akhir malam, Salman membangunkan Abu Darda dan mereka sholat malam bersama. Nah, setelah sholat malam itu Salman menyampaikan tausiah. Ya akhi, inna li rabbika alaika haqqon. Sungguh Tuhanmu punya hak yang wajib kamu penuhi. Wa li nafsika alaika haqqon. Dirimu itu juga punya hak yang wajib kamu penuhi, yang wajib kamu berikan. A'tikul ladzi haqqin haqqahu, berikan kepada setiap pemilik hak haknya. Salman merasa apa yang dilakukan Abu Darda merasa apa yang dilakukan Salman dari kemarin itu nggak cocok dengan kecenderungan dia. Mosok gini, sudah puasa disuruh nemani makan, 2 kali bangun dicegah disuruh tidur lagi. Nah sekarang dia masih tausiah bahwa Tuhan punya hak, dirimu punya hak. Setelah subuh, Salman kemudian Abu Darda kemudian menghadap Nabi curhat tentang apa yang dilakukan oleh Salman. Tapi Nabi kemudian menyatakan sadaqah Salman. Salman itu betul. Salman itu betul. Nah, sisi yang paling mendasar tentang hak diri kita sendiri itu ialah mesti kita jaga eksistensi dan kualitas hidup. Di dalam diri kita ini ada kehidupan yang dianugerahkan oleh Allah. Nah, kualitas kehidupan kita itu mesti dijaga. Kenapa kok kehidupan mesti dijaga? Karena Allah berikan kepada kita itu hak untuk hidup, tapi kita tidak diberi hak untuk mengakhiri hidup kita sendiri. Beda dengan orang dikasih minum, itu biasanya diminum ya iya, tidak diminum ya iya. Tapi ini kita diberi hak untuk hidup, tapi tidak diberi hak untuk mengakhiri hidup kita sendiri. Karena itu pertama yang harus dilakukan adalah dalam tekanan keadaan seberat apapun, bertahanlah untuk tidak melakukan tindakan bunuh diri. Itu hak diri kita sendiri. Jangan merasa kita punya hak untuk mengakhiri hidup sendiri. Jangan bilang sing mati yo aku dewe. Enggak. Diri ini punya hak untuk hidup, tidak boleh dilanggar. Karena itu Allah menyatakan dalam surah An-Nisa 29, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang kepada kamu. Jadi ini penting untuk diingat. Orang punya problem apapun, ingat pernyataan Allah, Allah itu sayang kepada kamu.
Sebab orang bunuh diri itu penyebab yang terbanyak itu adalah keadaan tertekan, stres. Stresnya macam-macam. Bisa karena cinta, kadang karena melihat di HP suaminya ada pesan yang bunyi sayang-sayang dari orang perempuan, itu sudah langsung yang muncul adalah nggak ada gunanya hidup, punya suami itu buka cabang tempat lain, dia sudah tidak lagi setia kepadaku. Kadang begitu, kemudian orang ya nenggak racun, lompat ke sungai, ada aja yang diperbuat itu. Maka dalam surah Yusuf 87 Allah menyatakan wala tai'asu mir rauhillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun, sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Kita kan gantungan kita Allah. Kita mengenal Allah dengan segala macam sifatnya dan af'alnya, perbuatannya buat kita. Mulai dari kecil, loh kenapa kok kemudian tidak punya harapan kepada dia? Kok lalu putus? Lalu kita bukan apa-apa. Kita dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Lalu siapa itu yang menggerakkan hati orang di sekeliling kita? Ya orang tua, bapak ibu, saudara-saudara, kok kemudian menjaga kita sampai jadi besar. Itu semua adalah manifestasi dari sifat dan af'al dari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ntar ada gangguan suara. Jadi jangan bunuh diri. Nah itu Nabi memperkuat larangan bunuh diri itu dengan menggambarkan pedihnya azab akhirat yang akan diterima sang pelaku bunuh diri. Karena orang bunuh diri itu gak bisa dihukum di dunia. Kalau orang membunuh orang, pelakunya dihukum. Kalau orang bunuh diri, selesai, gak bisa dihukum. Satu-satunya hukuman adalah hukuman akhirat. Nabi menggambarkan barang siapa membunuh dirinya sendiri dengan menggunakan benda tajam, pisau, pelati, atau bahkan boleh jadi itu betoneser yang dibikin tajam, yang ia hujamkan fi batnihi ke perutnya, maka nanti di Jahannam alat itu
ada di tangannya, dan kemudian ia lakukan penusukan pada perutnya itu berulang-ulang dan selamanya. Sudah panas, dia sendiri kemudian menusuk perutnya sendiri dengan benda tajam yang ia gunakan dulu ketika masih di dunia. Khalidan fiha mukhallada, selamanya. Wa man syariba samman, siapa yang menenggak racun, yang minum baygon, yang minum cairan pembersih lantai dengan maksud untuk membunuh, untuk bunuh diri, fahuwa yatahassahu, maka nanti dia di Jahannam akan menenggak racun itu selamanya. Barang siapa yang tarodda min jabalin, melompat dari tempat yang tinggi untuk bunuh diri, fawa yatarodda fi nari jahannama khalidan fiha khaladan mukhalladan fiha abada. Nanti di neraka jahanam dia melakukan seperti itu. Jadi terjun dari tempat tinggi, bentur, dia merasakan sakitnya itu berulang-ulang dan selamanya. Jadi bunuh diri ini tindakan yang membuat kita punya jalan yang lurus menuju neraka. Itu su'ul khotimah. Nah, karena bunuh diri itu melanggar hak, maka bunuh diri jelas tergolong perbuatan mungkar. Karena itu orang-orang mukmin wajib mencegah, haram membiarkan perbuatan mungkar itu terjadi dengan sepengetahuannya. Sudah tahu kalau orang ini sudah naik ke jembatan, sudah mulai mancik ke pagar pinggir jembatan itu. Tahu dia kalau mau loncat, terus ini malah ambil HP, direkam, dinteni kapan iku mencolote iki. Loh, iki apa iki? Lalu mestinya segera lari bilang hentikan, jangan, selamatkan dia. Biasanya orang begini itu yang terngiang di kepalanya, mati lebih baik. Dan itu bisa melibatkan jin setan yang mencari konco untuk memperbanyak penduduk neraka. Jadi harus ada ikhtiar untuk mencegah. Kalau sudah tahu ada anak suka ngelamun, biasanya dia senang untuk kumpul-kumpul, kemudian menjadi menyendiri. Nah, ini yang sekitarnya harus memberi perhatian. Jangan dibiarkan aja. Karena teman saya punya pembantu, ya sudah tahu kalau pembantunya sering murung, tapi kurang mendapat perhatian untuk tindakan-tindakan yang diperlukan demi kesehatan mentalnya. Ya akhirnya bunuh diri. Kerja sebagai PRT, bunuh diri di rumah majikannya.
Jadi kita perlu peduli, ya, peduli terhadap ini, karena apa namanya, negara punya perhatian, kemudian ahlinya juga ada di mana-mana, ya agar supaya tindakan yang mencerminkan akhir yang buruk ini itu tidak mudah terjadi. Ini di kita juga anak-anak masih SMP, ya, yang baru apa namanya, baru dewasa lah, baru memasuki usia balik. Tempat saya ada yang karena melihat konco-konconya itu ada yang pakai sepeda motor, lalu dia minta ke ayahnya dibelikan sepeda motor. Ayahnya tidak punya kemampuan untuk itu. Kemudian gantung diri, ya, gantung diri. Jadi itu penting untuk kita punya perhatian agar jangan sampai membiarkan. Allah menyatakan dalam surat Taubah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang mukmin itu laki perempuan itu sebagian mereka adalah pelindung, penolong bagi sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf, orang mukmin itu punya sifat menyuruh kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Wa yuqimuna shalah, mendirikan salat. Wa yutuna zakah, membayar zakat. Wa yuti'una Allah, taat kepada Allah, wa rasulahu, dan taat kepada rasulnya. Itu orang-orang mukmin. Jangan membiarkan hal-hal yang sifatnya mungkar berjalan dengan sepengetahuannya tanpa ada ikhtiar untuk menghentikan. Ini satu, jangan bunuh diri. Yang kedua, untuk memenuhi hak diri, maka kita harus memenuhi kebutuhan makan dan minum. Itu hak badan kita. Kenapa? Karena badan kita itu tidak seperti tanaman, tumbuh-tumbuhan itu. Kalau tumbuh-tumbuhan itu, dia dapat memproduksi sendiri makanannya. Makanya tumbuh-tumbuhan itu tidak punya kaki. Dia di situ sudah bisa makan sendiri. Yang hijau-hijau itu butuh pada sinar matahari. Lalu dari sinar matahari itu muncul proses dan dia bisa hidup. Ya. Maka kenapa di kita ini banyak pohon tumbuh? Ya karena di kita sepanjang tahun selalu ada sinar matahari. Tidak pernah kita tidak melihat matahari. Beda dengan wilayah yang agak ke utara, ya, makin dekat ke kutub utara, atau ke selatan, makin dekat ke kutub selatan. Ada saatnya di mana mereka melihat matahari itu hanya di selatan, habis itu sebentar tenggelam lagi. Nanti di lain waktu yang di selatan melihat matahari ada di utara, seperti itu. Kalau berada di kutub, maka 6 bulan malam, 6 bulan siang. Kita beruntung berada di tengah, dekat-dekat khatulistiwa, sehingga sepanjang tahun kita menerima sinar matahari dan kulit kita menjadi sawo matang. Ya. Maka kalau ada orang-orang dari Eropa yang agak ke utara itu tempatnya itu, kalau datang ke sini kemudian berjemur itu, ya itu
karena mereka di sana kekurangan sinar matahari. Jadi kita itu makan itu dari organisme yang lain. Kita makan sayur, makan ayam, makan ikan, makan daging, makan buah, ya. Itu dari organisme lain. Tubuh kita tidak dapat memproduksi sendiri makanannya. Maka ini harus dipenuhi, ya. Karena itu Allah berikan kepada kita itu rangsangan diri yang namanya nafsu, yaitu nafsu makan dan nafsu minum. Kalau lagi tidak nafsu makan, perhatikan itu. Jangan kemudian diperturutkan, ben, mati-mati, nanti balik ke depan itu. Ya. Orang tidak punya nafsu makan, dicari sebabnya, dicari caranya agar nafsu itu muncul kembali. Tapi manusia itu dikenal sebagai makhluk yang punya iradah yang kuat, punya kehendak yang sangat kuat, melampaui segala jenis hewan kita ini, ya. Jadi kalau sudah punya kehendak, maka insting pun bisa dilampaui. Ya, bunuh diri itu ya itu bagian dari kekuatan iradah, ya. Dan iradah. Nah, karena dia punya kehendak yang sangat kuat, manusia punya potensi, punya peluang untuk bertindak melampaui batas. Overdosisnya bisa mangan kakean atau makannya ditekan sedemikian rupa. Nah, dua kutub ini itu kakean mangan buruk, kekurangan mangan ya buruk. Islam mengajari tengah. Apa itu? Kendalikan nafsumu, makan yang halal, makan yang thayyib, dan jangan berlebihan. Fakulu, makanlah oleh kalian mimma razaqakumullah, dari apa yang Allah anugerahkan buat kalian, halalan, yang halal, thayyiban, yang thayyib. Washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Syukuri nikmat Allah itu jika engkau benar-benar menghamba kepadanya. Wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Wala tusrifu, dan jangan kalian berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya ia tidak suka pada orang-orang yang berlebihan. Jadi jangan terlalu ke kanan, makannya gak dikontrol, opoy dipangan. Wah, ada orang bobotnya sampai 360 kilo. Ini terlalu ke kanan, makan gak dibatasi. Kalau ngikut mulut pokoknya enak timplok. Tapi kan sini punya kendali, ya. Apalagi perut kita itu elastis, ya.
Jadi makin banyak isinya, dia makin ke depan. Ya buktinya ibu-ibu itu kan bisa isi 4 kilo di dalam itu. Bahkan ada 6 bayi bisa masuk dalam perut. Ada ibu-ibu yang melahirkan 6 bayi kembar. Sama laki-laki juga begitu. Kalau tidak dibatasi, ini ke depan ini. Ya, ke depan. Kayak perempuan hamil. Ada. Ustadz-ustadz banyak. Jangan dikira hanya orang yang tidak ngerti agama yang makan itu kebanteran. Ya. Jadi perlu kalau yang halal, yang haram itu kita tahu itu dari dalil syariat. Babi itu tidak halal, oh iya, dalil syariat menerangkan itu. Khamr itu tidak halal, oh iya, dalil syariat menerangkan itu. Ya. Tapi kalau sudah menyangkut thayyib, menyangkut tidak berlebihan, ya, itu kita bisa mengetahuinya dari pengalaman empirik atau melalui penelitian para ahli. Ya. Ada makanan-makanan yang buat kita tidak cocok, walaupun halal, itu jangan diterabas. Ya. Sudah diberitahu oleh dokter, bapak ini terlalu banyak mengkonsumsi garam. Ini tensinya sudah hampir 200. Coba bapak kendalikan, kurangi biar tensi turun. Nah itu kalau ini kita tahu itu sekarang kan sudah ada alatnya untuk ngukur sendiri. Nah itu dalam rangka untuk nengah, kita perlu punya ini. Jangan terus beli-beli yang lain-lain begini, ini perlu punya agar tubuh kita ini bisa moderat juga. Bisa moderat juga. Jangan dibiarkan. Wah enak ya, kalau anyep. Ya itu kan urusan rasa. Ya. Kalau rasa diikuti tanpa pertimbangan akal, ya apa aja dimplok. Kalau rasa toh, ya. Tapi kan kadang-kadang kan kita minum jamu. Jamu kan pahit. Kenapa diminum? Itu akal yang main. Ya. Kalau mau perasaan, apa pahit kok diciumbe. Tapi akal menyatakan itu bagus. Itu thayyib kalau kamu minum. Nah. Jadi ayo dijaga, moderat, jangan overdosis. Ya. Jadi Allah menyatakan innahu la yuhibbul musrifin, Allah tidak suka pada orang-orang yang melampaui batas. Itu dalam urusan banyak makan. Tapi ada juga ekstrim yang menekan makan minum sedemikian rupa. Itu juga tidak moderat. Ya. Tidak berada di tengah. Ya. Sehingga puasa itu kan disyariatkan, itu diantara manfaatnya adalah untuk melatih manusia punya kemampuan menahan kecenderungan makan dan minumnya, dan ditundukkan pada disiplin waktu. Malam boleh, siang tidak. Ajaran ini itu ajaran moderat. Sebab kalau puasa siang malam itu ekstrim kiri, terlalu menekan kecenderungan makan dan minum. Maka yang wajib itu puasa dari subuh sampai maghrib. Itu pun dalam
12 bulan, yang wajib adalah 1 bulan. Ini latihan untuk kemampuan menahan kecenderungan makan. Itu yang kedua. Jadi makan pun ditoto. Pilih yang halal. Perhatikan thayyib apa tidak. Lalu kemudian jangan berlebihan. Kalau sudah dokter bilang ini bapak jeroan jangan dulu ya. Wow, itulah kata dokter. Kata yang jual jeroan saya disuruh beli yang banyak. Saya belum pernah punya guru seperti itu. Ketika masih sehat, ada dokter bilang bantahnya seperti itu. Bapak kurangi pak rokoknya pak. Dia jawab, cerita ke saya. Kata dokter ya kurangi, cari bakul rokok suruh tambahi. Tapi setelah roboh baru berhenti. Jadi ilmu-ilmu moderat tentang makan itu yang berkenaan dengan thayyib atau tidak, itu didapat dari pengalaman empirik. Ya. Di Quran tidak akan menyebut ini tidak boleh. Boleh, yang halal ya halal, tapi jangan berlebihan. Maksudnya itu konsumsi sesuai ukuran. Lek kakian cutet, lek kurang tambah ono, sehingga diri kita ini itu mendapatkan haknya untuk hidup dengan kualitas hidup yang baik. Yang ketiga, untuk memenuhi hak diri sendiri, jangan bebani diri dengan pekerjaan atau amalan yang melebihi batas. Di batas kemampuan. Allah sudah meletakkan timbangan yang adil untuk orang sehat loh ya. Untuk orang timbangan yang adil, yaitu capek dan ngantuk. Itu adalah sinyal-sinyal bawaan yang menunjukkan bahwa tubuh berada pada batas kemampuannya. Ini kalau tubuh normal, sinyal ini datang dengan normal. Tapi kalau tidak normal, bolak-balik ngantuk. Itu kalau orang sudah kelebihan gula, biasanya itu ngantuan. Ya, ngantuan. Waktu kerja, ngapangop. Nah, itu coba kalau sudah tidak normal itu dicek. Ada orang tidak normal, wayai wong turu kayak seturu, itu nggak normal itu. Sudah sampai jam 12:30 kok turu ngantuk. Ya sekali-sekali mungkin iya, tapi kalau selalu begitu itu tidak sehat. Itu tidak sehat. Jadi ritme kehidupan itu jangan dilanggar. Sekali-sekali ya tidak apa-apa, tapi jangan terus menerus. Ya. Jadi maka di dalam pekerjaan itu biasa ada shift. Ya. Ada yang satu saat shiftnya malam, ya dia malam kurang tidurnya. Tapi nanti dapat giliran shift siang, dia malam bisa cukup. Kalau terus menerus malam itu memang tidak baik. Bisa diatur sendiri. Maka Nabi menyatakan, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku perintahkan kamu melakukan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, lakukan itu sesuai kemampuan. Jangan makso. Ya, jangan makso. Ya, yang sering kita tahu kan kalau sholat nggak bisa berdiri, ya sudah duduk, jangan maksa. Nggak bisa duduk, ya tidur. Ya. Puasa juga begitu. Ya. Kalau tidak mampu puasa, berat baginya, suruh bayar fidyah.
Ini syariat itu sudah mengambil posisi yang moderat. Ya. Orang disuruh melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan. Ya. Abdullah bin Amr itu adalah sahabat yang dikenal suka melek malam dan puasa sunnah. Dan puasa sunnahnya itu setiap hari. Oleh Nabi diingatkan ya, agar hak mata dan hak tubuhnya itu dia penuhi. Ketika oleh Nabi dibilang, benarkah saya dapat berita annaka taqumul lail wa tusumun nahar, kamu itu kalau malam bangun dan siang puasa. Lalu Amr menjawab, inni afalu dzalik. Iya, betul, sungguhnya saya melakukan itu. Tapi Nabi kemudian menyatakan, fa innaka in fa'alta dzalika hajamat ainak. Kalau kamu lakukan itu terus, maka matamu akan cekung, kata Nabi. Wa nafihat nafsu, nanti nafsumu akan lemah. Ya. Jadi ya sudah terbukti ini Abdullah bin Amr kemudian dinikahkan oleh orang tuanya, istrinya gak direken, nafsunya lemah, bendino poso lek malam gak turu. Ya. Istri dianggap ya konco wingking aja, nggak diapa-apaan, manten anyar kok, tenang-tenang aja. Ya. Lalu oleh Nabi diingatkan ini. Ya. Li ainika hakun, matamu punya hak. Li nafsika hakun, dirimu punya hak. Li ahlika hakun, istrimu punya hak. Kum wanam, sholatlah di malam hari dan tidurlah. Wasum wa aftir, puasalah tapi juga jangan puasa, jangan puasa terus menerus. Ya. Bahkan dia menyatakan tidak ada puasa, la soma man somad dahr, nggak ada puasa bagi yang puasa sepanjang tahun. Itu kebangetan gitu loh. Kalau sudah melampaui batas itu Nabi tidak ada puasa. Nabi menyatakan yang paling adil kalau mau puasa banyak, setahun puasa setengah tahun, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Itu pun juga lihat-lihat kondisi ya. Karena ada jamaah sudah 80 sekian baru nyoba puasa Daud. Awal-awal bilang, saya dengan Daud jadi enak Ustaz, jadi semangat. Tapi itu hanya berlangsung beberapa bulan, lalu dia kemudian sekarang sudah tidak pernah ke masjid. Kenapa? Sakit katanya itu. Iya, sudah 86 atau berapa itu, baru memulai puasa Daud. Ya. Dulu Abdullah bin Amr aja puasa Daud itu setelah tua dia menyatakan, iya ya, kalau dulu saya ikut sabda Nabi, saya ikut saran Nabi, tentu lebih baik. Nabi kan bilang sudah satu Jumat sehari aja, dia nawar sudah 2 hari, tapi masih nawar lagi. Akhirnya Daud setelah tua, setelah umurnya panjang, dia baru merasa andaikan dulu saya ikut saran Nabi itu tentu lebih baik. Nabi juga mengingatkan para sahabat agar tali milik Zainab yang diikat ke 2 tiang, kalau dia sholat malam di masjid Nabi itu, kalau sudah ngantuk dia gandol di situ. Dan Nabi sudah lepas. Ya. Kalau kamu sudah capek, duduk. Ya. Li yusalli ahadukum nasyatahu, sholatlah kalian ketika fit. Kalau ngantuk turbo, kalau capek lungguh, jangan makso. Ya.
Kata Nabi, Allah itu tidak suka lihat orang nyembah kepada dia dalam keadaan alum. Ya. Ini beberapa hal yang penting untuk kita penuhi hak diri kita sendiri agar supaya bisa moderat di dalam menjalankan syariat. Oke, saya kira itu yang dapat kita kaji pagi hari ini. Monggo kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan. Oke. Kalau ada seseorang yang mempunyai kemampuan yang lebih, apakah orang ini diperbolehkan untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah secara terus-menerus siang dan malam, atau kalau tidak, batas-batas masa waktunya itu sampai seberapa jauh? Ya. Sesungguhnya beribadah kepada Allah itu harusnya ya bisa kita lakukan terus-menerus, harusnya. Tapi tidak dengan pola seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr ini, nggak model itu. Setiap posisi kita itu yang tidak bertahan untuk tidak jatuh ke dalam haram, itu sesungguhnya kita sedang memenuhi hak Allah. Pokoknya menjaga agar tidak jatuh pada yang haram, itu kita sedang memenuhi hak Allah. Karena Allah haramkan minum. Ini halal apa enggak? Oh haram. Enggak. Cari minuman yang halal. Minum itu pun jadi ibadah. Makan itu pun kalau kita cari yang halal itu jadi ibadah. Makan dengan tidak berlebihan itu jadi ibadah, ya. Jadi ketika Allah menyatakan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah, bisa. Wong turu ae ibadah kok, disuruh turu kalau capek, ya. Bisa, ya. Penting jaga agar tidak jatuh ke dalam keharaman. Nah, sekarang setiap orang punya kemampuan berbeda-beda. Nah, ini sebatas mana? Ya sebatas yang diajarkan syariat. Syariat itu selalu mengajarkan puasa itu mulai ini sampai sekian. Maka ketika orang berpuasa karena kuat, aku tak buka kok jam 12 saya masih san sahur, ini melampaui batas. Masih kuat, itu melampaui batas. Karena Nabi menyatakan sahurlah, di sahur itu ada barokah. Kalau sudah bermasuk maghrib, segeralah untuk puasa. Kalau lakukan sesuai ini, dia moderat. Kalau tidak, dia melampaui batas. Ya. Jadi itu. Orang bisa berdiri, ya berdirilah dalam sholat. Kalau tidak, sudah bisa berdiri tapi males, tak lungguai. Nah, ini yang namanya orang tidak tahu, tidak bisa mengukur kemampuan diri sendiri. Dia terlalu kendu, ya. Dia terlalu kendu. Jadi intinya itu, ya. Kalau sudah nabrak apa yang sudah diajarkan saya, aku masih gak turu, gak popo. Ya. Iya, tapi menyatakan kum wanam. Silakan sholat tapi tidurlah, ya. Jangan sampai mengubah sunnatullah itu, menabrak ritme kehidupan itu walaupun dia kuat, ya. Kan Abdullah bin Amr kan menyatakan saya masih kuat, minta ditambah, akhirnya tetap kasih batas sekian, jangan lebih, ya. Tidak ada baiknya untuk orang yang puasa selamanya. Begitu Pak, saya kira, ya.
Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akhiri kajian kita hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan manfaat. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfir